Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus. Halo adik-adik semuanya, selamat hari Minggu. Hari ini senang sekali kakak Kak Dea Natali akan menjadi liturgos di IMPA Online tanggal 21 November 2021. Adik-adik semua, hari ini kita akan ditemani oleh Kak Ica sebagai pelayan firman, Kak Siwi sebagai editor video, dan Kak Aurelio sebagai pemain musik. Wah, seru sekali ya. Adik-adik semuanya, kakak mau nanya nih, kayak biasa, kabarnya adik-adik gimana ya? Kalau Kak Dea tanya, apa kabarnya hari ini? Jawabannya benar, luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Oke, kakak coba mama papa boleh juga nih niruin bersama adik-adik juga. Oke, Kak Dea tanya ya, adik-adik semuanya, apa kabarnya hari ini? Oke, sekali lagi dong, yang semangat dan ceria, oke? Oke, kita coba sekali lagi. Adik-adik semua, apa kabarnya hari ini? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Oke, hari ini kita mau melaksanakan ibadah IMPA online kita. Silakan adik-adik disiapkan dahulu Alkitabnya, kidung cerianya, HP-nya, gamesnya, mainannya disisihkan dulu. Kita simpan sebentar supaya kita fokus mendengarkan firman Tuhan. Oke, gak lama kok. Oke, kita mulai ibadah kita hari ini dengan bersaat teduh. Kita tenangkan hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Adik-adik semuanya, mari seperti biasa untuk memulai ibadah IMPA online kita bernyanyi Mars Pelkat PA. Kita berdiri. Oke, berdiri semuanya, jangan malas. Kak Dea masih lihat nih ada beberapa yang masih duduk. Oke, kita berdiri, bangkit berdiri. Oke, sudah berdiri semuanya, sudah semangat? Mari bersama-sama kita menyanyikan Mars Pelkat PA.
persilahkan untuk duduk kembali. Oke, duduknya yang rapi ya. Oke, kita akan masuk ke dalam ibadah kita. Mari, alangkah baiknya jika kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa pembukaan bersama-sama yang akan dipimpin oleh Kak Dea. Adik-adik, seperti biasa, berdoa bagaimana sikapnya? Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Allah Bapa dan Roh Kudus kami, terima kasih karena Engkau masih menyertai kami dari minggu lalu hingga pada pagi hari ini. Tuhan, pada hari ini kami ingin sekali mendengarkan firman-Mu. Kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan tolong, berkatilah kami agar dapat fokus mendengarkan firman-Mu dan dapat beribadah dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, ampunkanlah segala kesalahan dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik semuanya, walaupun hingga saat ini kita masih berada di rumah, masih beribadah dari IMPA online, tapi hal ini tidak boleh menyurutkan semangat kita ya. Karena apa? Karena Tuhan Yesus itu selalu beserta kita. Mau kita beribadahnya dari gereja atau dari rumah, Tuhan itu selalu ada di hati kita masing-masing. Nah, hari ini kita mau beribadah, mau mengetuk pintu rumah Tuhan. Kita bergereja, oke? Nah, mari kita angkat satu lagu pujian dari Kidung Ceria 177, Di Pintumu. Adik-adik semua bernyanyi dengan riang gembira dan senyuman ya, Kak Dea perhati ini, oke? Di pintumu ku datang dan mengetok-tok-tok. Di pintumu ku datang dan mengetok-tok-tok. Jikalau kau mendengar, jikalau kau mendengar dan membuka pintumu, ku adik-adik semuanya, kini kembali kita akan menaikkan pujian kepada Tuhan dengan membacakan Mazmur dari Mazmur 131 ayat 1 sampai 3. Adik-adik, Mama dan Papa sekalian boleh dibantu untuk menyiapkan Alkitabnya. Alkitabnya Alkitab ya, Mama, Papa, dan adik-adik, bukan yang dari HP. Karena yang dari HP itu mudah sekali mengganggu kita, mendistraksi kita, ya kan? Oke, sudah disiapkan. Kak Dea lihat nih satu-satu. Oke, udah semuanya ya. Oke, kita membaca dari Mazmur 131 ayat 1 sampai 3. Judul perikopnya menyerah kepada Tuhan. Nyanyian ziarah Daud. Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Sesungguhnya, aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku, seperti anak yang disapi berbaring di dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapi jiwaku dalam diriku. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik semuanya, kini saatnya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Ica. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan nih, adik-adik semua siapkan dulu Alkitabnya. Sudah?
Oke, kita angkat satu lagu pujian untuk menyambut firman Tuhan dari Kidung Ceria 185, Aku Gereja. Adik-adik semuanya harus semangat lagi, kita nyanyi dengan gaya, oke? Kita mau tahu nih, yang gereja itu gedungnya kah atau apanya ya? Nah, mari kita bernyanyi Kidung Ceria 185, Aku Gereja. Gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan mengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula bukalah pintunya, lihat di dalamnya, gereja adalah orangnya. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan mengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya, gereja ada orangnya. Hai adik-adik, selamat pagi semua. Ketemu dengan Kak Ica lagi ya, adik-adik yang di kelas TK. Nah, sekarang waktunya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari adik-adik semua kita satukan hati, kita lipat tangan, kita berdoa, kita mohon pimpinan Roh Kudus supaya kita mengerti cerita firman Tuhan hari ini. Bagaimana sikap berdoa yang baik adik-adik? Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pagi hari ini kami ingin mendengar cerita firman-Mu. Berkati kami semua ya Tuhan dengan Roh Kudus-Mu supaya kami mengerti firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami dalam nama Yesus kami telah siap. Amin. Baiklah adik-adik semuanya, sekarang Alkitabnya dibuka. Adik-adik di rumah mohon bantuan dari papa atau mama untuk membuka bacaan kita pagi hari ini dari Kisah Para Rasul 13 ayat 1 sampai 3. Kalau sudah terbuka semuanya, adik-adik dengarkan, kakak akan membacakannya buat kita semua ya. Kisah Para Rasul 13 ayat 1 sampai 3. Pada waktu itu, dalam jemaat di Antiokhia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Pada suatu hari, ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, "Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka." Maka
Berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Demikian pembacaan firman Tuhan buat kita semua di pagi hari ini. Terpujilah Tuhan kita Yesus. Adik-adik silakan duduk yang manis ya. Shalom, selamat pagi adik-adik semua di rumah. Selamat pagi papa dan mama juga. Bagaimana kabarnya hari ini? Pasti kabarnya adalah luar biasa, penuh sukacita, semangat, dan dalam keadaan sehat walafiat. Kita bersyukur, kita berterima kasih karena Tuhan sungguh baik di hidup kita, memberikan kita kekuatan, kesehatan, sehingga pagi hari ini kita bisa beribadah kembali untuk memuji Tuhan. Nah, adik-adik, tadi kita sudah membaca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 13 ayat 1 sampai 3. Nah, judul cerita buat kita semua pagi hari ini adalah memberitakan Injil. Injil itu adalah firman Tuhan. Jadi memberitakan firman Tuhan melalui kehidupan kita setiap hari. Adik-adik, sebelum kakak bercerita lebih lanjut, adik-adik coba lihat dulu di tangan kakak, ini gambar apa ya? Ayo, siapa yang tahu? Ini adalah gambar pelangi. Nah, sekarang kakak mau mengajak adik-adik dulu bernyanyi. Adik-adik tahu kan lagu Pelangi-Pelangi? Kita menyanyi sama-sama ya. 1, 2, 3. Pelangi-pelangi, alangkah indahmu, merah, kuning, hijau, di langit yang biru. Pelukismu agung, siapa gerangan, pelangi-pelangi, ciptaan Tuhan. Nah, ternyata pelangi yang indah ini adalah ciptaan Tuhan. Dan biasanya pelangi ini muncul sehabis hujan ya adik-adik. Nah adik-adik, tadi kita sudah bernyanyi lagu Pelangi-Pelangi. Jadi pelangi yang indah itu adalah ciptaan Tuhan. Sekarang kita kembali pada bacaan kita dari Kisah Para Rasul 13 ayat 1 sampai 3 tadi. Firman Tuhan kali ini akan bercerita tentang kehidupan jemaat di Antiokhia yang orang-orangnya sangat beragam. Beragam artinya adalah bermacam-macam, berbeda-beda. Jadi antara satu dengan yang lain tidak ada yang sama, semuanya berbeda. Nah, tadi dikatakan para nabi dan pengajarnya juga beragam. Ada Barnabas, dia orang Lewi dari Pulau Siprus. Ada Simon yang disebut Niger. Niger ini artinya hitam atau gelap. Jadi Simeon ini adalah berkulit hitam. Kemudian ada Lukius dari Kirene di Afrika Utara. Ada Menahem yang besar bersama Raja Herodes di Yudea. Dan ada Saulus. Saulus ini dahulunya adalah seorang yang jahat, tetapi kemudian dia bertobat dan sekarang menjadi pelayan Tuhan. Wah, ternyata para nabi dan pengajar yang ada di jemaat Antiokhia semua bermacam-macam ya adik-adik, berbeda-beda. Akan tetapi meskipun semua mereka berbeda-beda, mereka
tetap bersatu hati untuk beribadah, berdoa, dan juga melakukan tugas pelayanan untuk pemberitaan Injil. Mereka semua mau patuh menuruti perintah Roh Kudus untuk mengutus Barnabas dan Saulus melakukan tugas pelayanan, pergi ke tempat-tempat lain untuk memberitakan Injil ke tempat yang satu, ke tempat yang lain, kepada semua orang. Nah, adik-adik, coba lihat ada gambar di tangan kakak. Ini gambar seorang anak laki-laki yang rambutnya keriting. Kemudian ada juga gambar 3 orang anak. Yang laki-laki rambutnya coklat, keriting, dan yang perempuan rambutnya hitam dan lurus. Nah, begitu juga adik-adik di rumah. Adik-adik mempunyai teman-teman yang berbeda, baik teman-temannya di sekolah, baik teman-temannya di gereja, di IMPA, pasti berbeda-beda dan bermacam-macam. Ada yang tubuhnya gemuk, ada yang kurus. Dan juga jemaat kita di GPIB beragam dan bermacam-macam. Ada yang suku Jawa, ada yang Ambon, ada yang Manado, ada Nias, dan lain-lainnya adik-adik. Tapi walaupun berbeda-beda dari kita semua tidak boleh mengejek atau menghina orang yang berbeda dari kita. Justru kita memandang perbedaan itu menjadi satu anugerah yang harus kita syukuri dari Tuhan. Karena dengan perbedaan yang ada itu menjadi satu keindahan ya adik-adik. Seperti gambar pelangi tadi. Pelangi itu kalau satu warna merah atau kuning aja pasti nggak bagus. Tapi karena warnanya macam-macam, merah, kuning, hijau, maka pelanginya menjadi indah. Begitu juga dengan hidup kita. Talenta yang kita miliki, bakat yang kita miliki, setiap orang adalah berbeda-beda. Karena itu, bakat yang berbeda seperti adik-adik yang pandai bernyanyi dipakai untuk memuji Tuhan. Yang pintar berdoa dikembangkan bakatnya untuk rajin berdoa, berdoa buat keluarga, dan berdoa buat teman yang sakit supaya cepat sembuh. Jadi dengan menghargai perbedaan yang ada, kita sudah menjadi pemberita Injil. Karena memberitakan Injil tidak harus melalui khotbah saja ya adik-adik. Seperti tadi Barnabas dan Saulus yang diutus untuk melakukan tugas pemberitaan Injil. Atau seperti Bapak Pendeta, Kakak Layan yang memberitakan Injil melalui khotbah. Nah, adik-adik bisa menjadi pemberita Injil melalui sikap hidup, melalui tutur kata dan perbuatan yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Nah, untuk adik-adik di rumah, tetaplah setia, tetaplah rajin beribadah, dan minta tuntunan Roh Kudus supaya adik-adik semua dimampukan menjadi pelaku firman Tuhan, memberitakan Injil melalui sikap hidup, tutur kata, dan perbuatan-perbuatan yang baik, sehingga nama Tuhan selalu dipuji dan dimuliakan dalam hidup kita. Demikian firman Tuhan buat kita semua hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita. Adik-adik semuanya, tadi kita sudah mendengarkan firman yang dibawakan oleh Kak Ica. Semoga firman itu dapat menjadi hidup di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk merespon firman Tuhan, mari kita angkat satu lagu pujian dari Kidung Ceria 183, kita satu di dalam Tuhan, bait 1 dan 2. Sini ya. Kita
Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang esa. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Hujan, air, dan matahari Tuhan berikan semuanya. Bulan bintang memuji-muji, memenuhi semesta. Bulan bintang memuji-muji, memenuhi semesta. Adik-adik semuanya, saatnya kita berdoa syafaat. Silahkan adik-adik, sikap berdoa bagaimana? Oke, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita berdoa dipimpin oleh Kak Ica. Adik-adik, sekarang waktunya kita akan menaikkan doa syafaat kita. Mari, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, satukan hati dan pikiran, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, di pagi hari ini kami datang kepadamu, kami mau menaikkan doa syafaat kami. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Berkatilah kami semua anak-anak-Mu, supaya kami bisa hidup, saling menghargai perbedaan yang ada, dan kami bisa semua bersatu hati untuk setia, untuk selalu taat, beribadah, memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu. Karuniakan kami Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya kami bisa menjadi pelaku firman Tuhan, sehingga melalui kehidupan kami, nama Tuhan senantiasa dipuji dan ditinggikan. Begitu juga Tuhan, kami juga berdoa buat papa mama kami, buat keluarga kami. Berkatilah papa mama kami supaya selalu sehat, berkati juga pekerjaan mereka. Kami juga berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami Indonesia. Berkati Tuhan negara kami Indonesia dari pusat sampai ke daerah. Engkau berkati juga pemimpin kami, agar pemimpin kami menjadi orang-orang yang bijaksana, dapat melakukan tugas-tugasnya dengan baik. Demikian juga Tuhan, kami berdoa buat gereja kami, buat para pendeta kami, majelis, serta semua jemaat. Berkatilah jemaat-Mu Tuhan, sekalipun kami berbeda-beda suku di dalamnya, tapi kami semua bisa bersatu hati untuk datang kepada Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkatilah semua jemaat-Mu supaya iman kami semakin terpelihara, bertumbuh untuk memuji Engkau. Demikian juga Tuhan, kami teringat untuk orang-orang yang sakit, orang-orang yang berkekurangan, orang-orang yang menderita. Tuhan hadir dan lawatlah mereka, biarlah mereka dalam sakitnya, dalam penderitaannya, tetap mampu untuk datang bersyukur kepada Tuhan, sehingga nama Tuhan juga ditinggikan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, supaya hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Dengarkanlah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat hidup kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik semuanya, kini saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Persembahan dapat diantarkan langsung ke gereja atau dapat juga ditransfer melalui rekening bank dan aplikasi virtual lainnya. Mari adik-adik, kita menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 184, Bermacam-macam Anak, untuk dapat menyerahkan persembahan kita.
Macam-macam anak di seluruh dunia, ada yang sawo matang dan putih kulitnya, yang hitam atau kuning rambutnya pun beda, tapi dalam hatinya sama semuanya. Macam-macam anak di seluruh dunia, ada yang sawo matang dan putih kulitnya, yang hitam atau kuning rambutnya pun beda, tapi dalam hatinya sama semuanya. Adik-adik semuanya, mari kita bersatu di dalam doa persembahan. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita akan berdoa dipimpin oleh Kadia. Tuhan Yesus yang baik dan murah hati kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu. Kami juga telah mengumpulkan persembahan ini. Tuhan, berkatilah Tuhan persembahan ini agar dapat menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Berkatilah persembahan ini agar dapat berguna untuk membangun rumah dan bait-Mu. Tuhan Yesus, Engkau memberkati juga para majelis jemaat yang akan mengelola uang ini dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, ampunkanlah segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik semuanya, tidak terasa kita saat ini sudah berada di penghujung ibadah. Mari kita menyanyikan satu lagu pengutusan dari Kidung Ceria 36, Yang Jaga Aku Selalu. Adik-adik semuanya bersemangat dan ceria ya menyanyikannya. Yang jagaku selalu di tiap-tiap waktu, yaitu Tuhanku, yaitu Tuhanku. Tuhanku amat baik. Bait 2. Yang beri badanku kuat serta pikiran sehat, yaitu Tuhanku, yaitu Tuhanku. Tuhanku amat baik. Bait 3. Yang larang aku buat segala hal yang jahat, yaitu Tuhanku, yaitu Tuhanku. Tuhanku amat baik. Adik-adik semuanya, mari kita berdoa untuk menutup ibadah kita hari ini. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau masih memberkati kami dari awal ibadah ini sampai saat ini sudah selesai. Tuhan Yesus, Allah Bapa dan Roh Kudus, berkatilah kehidupan kami seminggu ke depan. Engkau yang menjaga kami, menjauhkan kami dari segala hal yang jahat. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami anak-anak-Mu agar dapat menjadi firman yang hidup. Terima kasih Tuhan, ampunkanlah segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik semuanya, hari ini ibadah IMPA online kita sudah selesai. Silahkan ucapkan selamat hari Minggu kepada papa, kepada mama, kepada kakak, abang, adik, kepada opung, oma, opa, dan semua orang di sekitar kita. Nah, adik-adik, Kadia ingin mengingatkan beberapa hal nih untuk seminggu ke depan. Yang pertama, jangan lupa saat teduh setiap hari, berdoa, bernyanyi memuji Tuhan, dan membaca Alkitab adalah hal yang wajib ya, dan tidak boleh ketinggalan. Nah, yang kedua,
Jangan lupa untuk menjaga protokol kesehatan dan menjaga imun tubuh. Caranya gimana, Kak? Pakai masker, rajin cuci tangan, pakai sanitasi tangan, tidur yang cukup, makanan yang sehat dan bergizi, berolahraga, dan tidur yang cukup. Adik-adik semuanya harus sehat dan menjaga imun di masa pandemi ini. Oke? Oke, Kak Dea rasa sudah itu semuanya. Kak Dea harap kita bertemu di minggu depan dengan keadaan yang lebih ceria lagi, yang lebih gembira lagi. Oke? Kak Dea dan kakak-kakak semuanya pamit undur diri. Sampai jumpa di Impa minggu depan. Jaga kesehatan dan shalom. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dah.